Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah, Ibu Ervia Eriza MPD. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, saya Dina Junianti sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Dina Junianti, Gigi Adi Pratama, Habibah, Muhammad Rizky Julianto. Mahzab pemikiran ekonomi Islam. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mahzab biasanya bertujuan mengkritik, mengevaluasi, atau mengkoreksi aliran-aliran sebelumnya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran atau mazhab-mazhab ekonomi. Yang pertama ada mazhab Bai'il As-Sadri. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadri dengan bukunya yang fenomenal. Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Bakir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Terakhir, mazhab alternatif kritis. Mazhab ini adalah sebuah mazhab kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritik bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Terakhir, mazhab alternatif kritis. Mazhab ini adalah sebuah mazhab kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritik bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Saya Muhammad Rizky Julianto akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Perbedaan dan persamaan pemikiran mazhab ekonomi Islam kontemporer. Secara asasnya, ketiga pemikiran itu mempunyai perbedaan yang besar di dalam pola pemikiran. Mazhab Iqtisodiyun Bakir As-Sadr dikritik oleh pemikiran mainstream, manakala aliran alternatif kritis mengkritik kedua-duanya. Secara jelas, kritikan dan komentar menunjukkan perbedaan yang mengungguli berbanding persamaan. Akan tetapi, beberapa persamaan antara pemikiran telah dikenal pasti. A. Persamaan pemikiran tiga mazhab ekonomi Islam. 1. Sumber utama dalam setiap pemikiran dan kegiatan ekonomi mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun, mereka berbeda dalam ijtihad dan penafsiran. 2. Ketiga mazhab setuju dengan praktek zakat dan larangan riba. Dan yang ketiga yaitu, ketiga mazhab tersebut sama-sama mempunyai kritikan dan komentar yang mengungguli hujah masing-masing mazhab. Perbedaan pemikiran tokoh tiga mazhab ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip dan pendapat. 2. Tanggung jawab ijtihad. 3. Konsep khilafah dan implikasi pada kepemilikan. Dan ketiga, distribusi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Pengertian ilmu ekonomi Islam. Menurut beberapa tokoh, yang pertama, Monzer Kaf, ekonomi adalah subset dari agama, sehingga ekonomi Islam difahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menurut M. Nejatullah Siddiqi, ilmu ekonomi Islam sebagai jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Quran dan Sunnah, akal, dan pengalaman. Menurut M.M. Metawali, ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh, mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini, dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budayanya. Pentingnya memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, dapat diketahui fakta yang benar tentang bangunan sistem ekonomi yang berkembang di dunia ini. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai acuan model pelaksanaan ekonomi Islam di masa sekarang dan yang akan datang. Ekonomi Islam dengan segala prakteknya dari masa ke masa dapat dijadikan referensi untuk menyusun pola penerapan ekonomi Islam yang lebih komprehensif. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yaitu ada literasi ekonomi Islam, ada filsafat ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam, dan sistem ekonomi Islam. Perbedaan pemikiran ekonomi Islam, filsafat ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, dan metodologi keilmuan ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam lebih fokus pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak pertama kali dibangun pada masa Rasulullah hingga keberadaannya saat ini, yang melibatkan pikiran para tokoh-tokoh di zaman dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budaya, latar belakang keilmuan. Terakhir, keterkaitan sejarah perekonomian Islam dengan keilmuan ekonomi Islam, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ide dan aplikasi ekonomi Islam dari satu masa ke masa berikutnya. Berarti dibutuhkan ide yang telah dilahirkan dan aplikasinya di sini merupakan lahan keilmuan ekonomi Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam terkait erat dengan rumpuh keilmuan ekonomi Islam. Selanjutnya, ilmu ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan fikih dan perundang-undangan Islam atau syariah dan tasyri', terutama subjek yang berkaitan dengan hubungan manusia atau muamalah, dan ini wilayah sistem ekonomi Islam. Sehingga sejarah pemikiran ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam, filsafat ekonomi Islam, serta sistem ekonomi Islam saling berterkaitan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.